Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Kita akan mendengarkan salah satu lagu wajib. Baik, setelah kita dapat munculkan, tampilkan di slide. Nanti silakan kalian berdiri ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan mengambil absen. Yang hadir, yang ada di sini tolong ditunjuk tangannya, nanti kalau Bapak akan berikan nama. Oke. Yang pertama Ariel. Oke, ada. Adgatul. Ada. Jadi ada 4 orang yang hadir, yang sakit, dan selebihnya hadir. Oke. Oke, materi kita minggu yang lalu tentang apa? Sejarah masuknya Indonesia. Oke, peristiwa. Oke, sebelumnya tadi udah Pak jelaskan, Pak tanyakan tadi yang dapat bahwasannya materi kita yang lalu itu tentang apa? Oke, peristiwa sekitar proklamasi. Siapa yang masih ingat apa peristiwa yang terjadi pada sekitar proklamasi tersebut? Tunjuk tangan. Oke, tuh di apa? Peristiwa Ringas Dengklok, Pak. Peristiwa Ringas Dengklok, apa lagi? Terus peristiwa perumusan proklamasi. Perumusan teks proklamasi. Satu lagi apa? Satu lagi Coba Ariel, apa Ariel? Ingat? Pembacaan teks proklamasi. Nah, kita akan melihat sebuah video yang silakan anak Pak amati tentang video tentang pembentukan alat-alat kelengkapan negara. Silakan diamati ya. Hari ini kita akan membahas materi pembentukan pemerintahan pertama Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar 3 kali sidang yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945 untuk melengkapi alat kelengkapan sebagai sebuah negara. Sidang PPKI ke-1 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Sidang ini sekaligus sidang pertama PPKI setelah dibentuk pada masa Jepang. Pada hari pertama ini, sidang berhasil mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu 1. Pengesahan undang-undang. Setelah pertempuran itu selesai, Pangkat Sudirman menjadi jenderal dan Urip Suharto menjadi letnan jenderal. Yang ketiga, dari THR TNI ke TNI. Atas prakarsa markas tertinggi TKN, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 garis miring SC 1946 tanggal 1 Januari 1946. Isi dari penetapan pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Tentara Keselamatan Rakyat lantas diganti menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia.
Hal ini berdasarkan pada maklumat pemerintah tertanggal 26 Januari 1946. Di dalam maklumat itu ditegaskan bahwa TNI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan atau tentara nasional. Pada tanggal 3 Juni 1947 secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TNI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TNI dan anggota Laskar dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. 45. Ada beberapa poin yang dihasilkan dalam sidang PPKI ini. Sedikit selain melihat video, nanti apa jelaskan dengan sedikit poin-poin. Nanti kita diskusikan bersama-sama nanti dengan kelompok. Kita lihat dulu sedikit poin-poin apa ya untuk menindaklanjuti dari hasil video yang telah kalian amati. Lalu sudah paham ya? Berapa sidangnya tadi? 3 kali. Sedikit ya, Pak jelaskan dengan PowerPoint. Pak cuma menjelaskan sedikit, nanti kita bahas dengan diskusi. Ini kompetensi dasar kita dalam materi kita untuk siang hari ini. Jadi itu kompetensi dasarnya, menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan, mengenal peristiwa pembentukan pemerintahan awal kemerdekaan Indonesia dan menyajikan dalam bentuk sejarah terkini. Yang pertama itu adalah pengesahan UUD 45 sebagai undang negara Indonesia. Nah, di sini ini hasil yang pertama, pengesahan UUD 45 sebagai undang-undang negara. Yang kedua, pengangkatan Soekarno sebagai presiden dan wakil presiden dan Hatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional. Nah, ini hasil dari sidang PPKI yang pertama. Yang pertama pengesahan UUD 45, yang kedua adalah mengangkat presiden dan wakil presiden dan pembentukan Komite Nasional Indonesia. Ini yang pertama. Nah, oke, paham? Itu yang pertama. Yang kedua, sidangnya tanggal 19 Agustus 1945. Oke, ada 3 hasil dari sidang PPKI yang kedua ini. Yang pertama adalah pembentukan 8 provinsi. Yang kedua, pembentukan 12 kementerian negara. Yang keempat, yang ketiga, pembentukan Komite Nasional. Nah, dalam pembentukan provinsi ini, setiap negara pasti memiliki wilayah. Oke, paham ya? Setiap wilayah itu penamaannya itu berdasarkan daerah atau negara mereka masing-masing. Di Indonesia, dalam pembentukan wilayah, penamaan wilayah itu disebut dengan provinsi. Oke, provinsi awal pada hasil sidang PPKI yang kedua ini ada 8 provinsi yang dibentuk oleh sidang PPKI. Yang pertama ada provinsi Sumatera. Yang kedua ada provinsi Jawa Barat. Yang ketiga ada provinsi Jawa Tengah. Yang keempat ada provinsi Jawa Timur. Yang kelima ada Sunda Kecil. Yang keenam ada Maluku. Yang ketujuh ada Sulawesi. Yang kedelapan ada Borneo. Yang Kalimantan Selatan. Itu hasil dari sidang PPKI yang kedua tentang provinsi. Yang selanjutnya adanya pembentukan 12 kementerian dan 4 menteri negara. Nah, jadi karena kita memakai menganut sistem presidensial, yang membantu presiden itu adalah menteri. Oke, ingat kalau kita memakai sistem presidensial, yang menjadi kepala negara dan menjadi kepala pemerintah itu adalah presiden. Kalau dalam sistem parlementer, siapa? Namanya. Kalau dalam kita ambil contoh negara Malaysia, itu kan memakai sistem parlementer tuh. Yang menjadi kepala negaranya adalah seorang raja, karena memakai sistem kerajaan.
Yang menjadi kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Oke, paham ya? Oke. Yang menjadi pembantu presiden dalam pemerintahan itu disebut menteri. Pada awal-awal kemerdekaan mereka membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Ada menteri keuangan, ada menteri perhubungan, kehakiman, pengajaran, pekerjaan umum, luar negeri, dalam negeri, sosial yang kita lihat di depan slide ini. Itu pembantu presiden. Ya. Selanjutnya adalah sidang PPKI yang ketiga. Sidang PPKI yang ketiga ini menghasilkan ada 4 poin yang dihasilkan. Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Pusat. Nah, kalau Komite Nasional Pusat ini nanti ini sama dengan DPR-nya. Oke. Yang kedua ada pembentukan Partai Nasional Indonesia. Pembentukan partai. Jadi rencananya itu pembentukan sistem partai tunggal. Yang selanjutnya adalah pembentukan BKR, pembentukan Badan Kehormatan Rakyat. Yang keempat pembentukan Komite Nasional Daerah. Ini apa? Akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, akan membagi kalian 3 kelompok yang akan membahas tentang pembentukan alat-alat kelengkapan negara ini. Ya, akan membagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, itu dari Lia, si Pindo, masukin namanya ya. Itu membahas tentang sidang PPKI yang pertama. Kelompok 3 yang dipimpin oleh Ariel itu tentang sidang PPKI yang ketiga. Udah kenalan? Oke, presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke. Jadi kelompok yang pertama silakan, kelompok 1 tentang sidang PPKI yang pertama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 sekaligus moderator. Kami akan menyampaikan atau mempresentasikan materi kami, yaitu sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, di mana materi pertama kami sampaikan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang negara. Dan silakan untuk bertanya. Yang pertama kepada kelompok 2, yaitu dipersilakan. Dari Azani dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu jelaskan latar belakang dan bentuknya tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945 dan siapa saja tokoh-tokoh penting yang berpengaruh dalam penyusunan tersebut. Kelompok 3 kami silakan. Ada Desa Fitri dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu sebutkan rincian waktu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, dari presentasi kami tadi kami melakukan proses pertanyaan kepada kelompok-kelompok lain. Untuk itu kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu akan dijawab oleh Suci. Kepada Suci dipersilakan. Baiklah, saya Siti Putri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jelaskan latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan siapa yang berperan dalam pembentukan tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari ingkarnya janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dapat kita simpulkan ya. Dapat kita simpulkan dari hasil sidang PPKI yang pertama itu tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama adalah mengesahkan UUD 45 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Yang kedua, mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional yang tujuannya adalah untuk membantu presiden, karena pada saat itu belum ada
pembantu-pembantu presiden. Oke, itu sidang PPKI yang pertama. Minggu depan kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Doa dipimpin oleh Ariel. Silakan Ariel. Baiklah, untuk akhiri kajian kita pada siang hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingatkan kita masih dalam suasana pandemi. Untuk anak-anak Pak, jangan lupa maskernya dipakai. Dan nanti yang belum vaksin silakan divaksin. Oke, kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.